Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perkawinan dan perkawinan terlarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 201201804. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. NIM saya 201201822. Halo, perkenalkan nama saya Lisanil Fasihin dengan NIM 201201798. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Perkawinan yang dalam istilah disebut dengan nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahannya masing-masing. Allah tidak akan menjadikan manusia sama seperti makhluk-makhluk lainnya, yang mana hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan sama sekali. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak seperti rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Perkawinan menurut hukum Islam. Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah yang menyimpan arti wati atau hubungan intim. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya masing-masing. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus, seperti akad khutbah, akad salam, dan akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad, dan secara majas bermakna wata'un. Sedangkan arti nikah sendiri, menurut istilah, adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian nikah itu ada 3. Yang pertama, secara bahasa, nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli. Seperti yang dikatakan, pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara satu dengan yang lainnya. Dan juga bisa disebut secara majas, nikah adalah akad. Karena dengan adanya akad, inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah wati, akad, bukan wat'un atau hubungan intim. Kedua, secara hakiki, nikah adalah akad dan secara majas nikah adalah mat'un, hubungan intim. Sebaliknya dari pengertian secara bahasa. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya, yakni antara akad dan wati. Karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang nikah itu diartikan dengan wati. Jenis-jenis pernikahan. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan
dengan menyebutkan lafaz istamta atau pernikahan kontrak, maka hukumnya haram. Yang kedua, pernikahan muhalil, yaitu laki-laki yang menikahi wanita setelah wanita itu ditalak 3 kali dan habis masa iddahnya. Kemudian laki-laki tersebut mentalaknya lagi agar wanita tersebut bisa menikah dengan mantan suaminya, maka hukumnya haram. Yang ketiga, nikah siri, yaitu nikah tanpa memberitahu wali dari keduanya atau salah satunya. Pernikahan seperti ini hukumnya sah, tetapi tidak tercatat di KUA. Pernikahan seperti ini disebut juga dengan nikah bawah tangan. Yang keempat, pernikahan kontrak atau pernikahan dengan memiliki jangka waktu. Pernikahan seperti ini juga disebut pernikahan mut'ah, maka hukumnya haram. Yang kelima, poliandri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wanita lebih dari 1 kali atau istri yang mempunyai banyak suami, maka hukumnya haram. Yang keenam, poligami, yaitu suami yang memiliki istri lebih dari 1 atau menikah dengan banyak wanita, maka boleh, tetapi jika laki-laki tersebut bersikap adil. Yang ketujuh, isogami, yaitu pernikahan dengan persamaan tempat tinggal wilayah, etnis, dan suku. Yang kedelapan, esogami, yaitu pernikahan dengan perbedaan suku, tempat tinggal, dan etnis. Yang kesembilan, monogami, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Yang kesepuluh, kawin paksa, yaitu pernikahan dengan unsur keterpaksaan, maka hukumnya haram. Yang 11, kawin lari, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa restu dari orang tua kedua mempelai atau salah satunya, maka hukumnya sah. Yang terakhir, perkawinan oleh homo atau lesbi, yaitu perkawinan antar sesama jenis, maka hukumnya haram. Bagian yang pertama yaitu adalah nikah sigar, seperti yang dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasyigaru ayyakula ar-rajulu lir-rajuli zawwajni ibnataka wa uzawwijuka banati au zawwajni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti." Rawahu Muslim, yang artinya nikah sigar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan berkata kepada saudara laki-lakinya atau perempuannya, apa katanya? Nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Hadis sahih di atas menjelaskan menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah sigar. Adapun bagian yang kedua yaitu adalah nikah tahlil. Apakah itu nikah tahlil? Nikah tahlil ialah menikahnya seseorang laki-laki dengan saudara seseorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal itu bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya setelah masa idnya wanita itu selesai. Nikah tahlil ini termasuk dosa besar, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallilu wal muhallalahu, rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-muhallil dan al-muhallul lahu. Adapun bagian yang ketiga yaitu adalah nikah mut'ah. Apakah itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah juga nikah adalah nikah sementara atau nikah terputus, yaitu nikah telah ditentukan waktunya. Jadi nikah mut'ah ini nikah sebelum nikah, dia itu menentukan sampai kapan nikah ini akan kita laksanakan gitu. Itu nikah mut'ah. Telah diriwayatkan dari Sabrah Al-Jawhani radhiyallahu an, ia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati amal fathi hina dakhalna al-makkata thumma nakhruj minha hatta nahana anha. Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fathul Makkah, ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan kota Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya. Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain, qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat kelak. Rawahu Muslim. Adapun bagian yang keempat ialah nikah dalam masa iddah. Jadi nikah dalam masa iddah ini mungkin masa iddahnya belum selesai, tetapi ingin dinikahi langsung gitu. Seperti firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, wala ta'rimu uqdatan nikaha hatta yablughal kitaba ajalahu. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah masa iddah. Jadi janganlah kita melaksanakan nikah sebelum masa iddahnya itu selesai. Gitu. Al-Baqarah ayat 235. Adapun bagian yang kelima ialah menikah dengan wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani. Jadi ada juga wanita kafir selain agama Yahudi dan Nasrani. Ini tetap dilarang. Sangat dilarang malah agama Yahudi dan Nasrani. Mungkin ada agama yang lain juga dilarang menikah dengan selain agama Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau u'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia lebih menarik hatimu. Jadi hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, meskipun orang musyrik itu bisa menarik hati. Akan tetapi lebih baik hamba sahaya daripada orang kafir, pokoknya orang yang bukan Islam. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan wanita beriman,
sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki musyrik, meskipun menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Al-Baqarah ayat 221. Baiklah, untuk bagian yang keenam adalah nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab dan hubungan kekeluargaan karena pernikahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurriman 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti wa ummahatukum allati aradu ankum wa akhawatukum minar radha'ah wa saikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'i alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa innallaha kana ghafurur rahima. An-Nisa ayat 23. Yang artinya diharamkan atas kamu ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara perempuan yang satu sesusuan denganmu, ibu-ibu dari istrimu alias mertua. Jadi ibu-ibu dari istri kita itu juga tidak boleh dinikahkan. Terus anak-anak perempuan dari istrimu alias anak tiri yang dalam pemeliharaan. Jadi kita itu ada anak tiri. Nah, jadi kita diharamkan menikahi anak tiri yang kita pelihara tersebut. Nah, itu anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari yang telah kamu campuri. Tetapi jikalau kamu mencampurinya istri kita tadi, alias sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa atasmu. Yang dimaksudkan tidak berdosa yaitu menikahi anak tiri yang kita pelihara tadi, mungkin tidak berdosa, itu maksudnya mungkin. Jika menikahinya anak tiri tadi dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Jadi kita itu punya anak kandung laki-laki, kan ada istrinya tuh kalau sudah menikah. Jikalau mereka bercerai ataupun meninggal anak kandung kita tadi, jadi istrinya masih ada tuh. Jadi kita itu tidak dibolehkan atau diharamkan menikahi istri dari anak kandung kita. Itu menantu, tuh istri itu menantu. Dan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada masa lampau. Jadi kalau zaman dulu itu tidak apa-apa, dua bersaudara itu kita satukan tempatnya saja. Tapi kalau zaman sekarang dua bersaudara, jikalau kita menikahi, yaitu mungkin dua bersaudara itu kita harus memisahkan tempat tinggalnya, itu mungkin sepaham saya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 23. Yang ketujuh yaitu nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan berdasarkan ayat di atas. Lalu yang kedelapan, nikah yang menghimpun wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya
atau dari pihak ayah. Tidak juga antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Lalu yang kesembilan, nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak 3. Tidak dihalalkan bagi suami yang menikahinya hingga waktu itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar, bukan nikah tahlil. Lalu terjadi cerai antara keduanya, maka suami sebenarnya dibolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa iddahnya selesai. Yang ke-10, nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram. Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Yang ke-11, nikah dengan wanita yang masih bersuami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Yang ke-12, nikah dengan wanita penzina atau pelacur berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya penzina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan penzina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Lalu yang terakhir atau 13, nikah dengan lebih dari 4 wanita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila nama kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4.